Apakah Anda sekarang sedang sering marah sama anak-anak Anda? Marahnya itu bukan marah yang wajar ya, marahnya itu terlalu sering marah dan juga marahnya itu bisa, ngeri banget lah seperti itu. Bahkan mungkin sampai, mohon maaf, memukul anaknya. Nah, kemudian setelah Anda marah, kemudian Anda merasa menyesal. Duh, kenapa aku seperti ini? Harusnya aku nggak perlu seperti itu. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Sudah terjadi demikian. Nah, di sini saya akan bahas tentang kenapa itu terjadi dan juga bagaimana untuk cara mengatasinya supaya Bapak Ibu, teman-teman semua di sini tidak terlalu marah sama anak-anak. Karena kalau terlalu marah sama anak, itu juga efeknya nggak bagus kan buat anak-anak. Mungkin Bapak Ibu juga udah tahu. Nah, kita akan bahas sekarang kasus seperti ini banyak saya temui di Klinik Hipnoterapi Jakarta Bekasi tempat saya praktek sebagai hipnoterapis. Banyak orang-orang yang datang dengan kesadaran mereka ya. Jadi mereka sadar bahwa ya nih saya tuh nggak bagus seperti ini. Kasihan anak saya nggak bermasalah, anak saya nggak salah, tapi saya yang kemudian sering marah sama mereka. Jadi ini udah nggak bener nih, saya udah nggak bener nih, kelakuan saya udah nggak bener. Jadi saya mau untuk melepaskan itu semuanya, saya mau jadi marah yang wajar, bukan marah yang terlalu berlebihan. Nah, dengan mereka seperti ini, itu kita dibantu. Dengan sikap seperti ini, itu bisa dibantu teman-teman. Karena ketika teman-teman mau lakukan hipnoterapi, maka harus ada niat dulu. Tujuannya apa, dan juga perlu merasa bermasalah dengan dirinya sendiri. Perlu merasa, oh iya ya, ini aduh, oh iya ya, ini aku ada salah, aku harus berubah. Nah, itu perlu punya dulu, untuk baru kita bisa lakukan terapi. Pengalaman saya di lapangan bahwa orang-orang yang sering marah ini, terlalu berlebihan sama anak-anak itu, biasanya mereka juga punya trauma masa kecil. Jadi mereka punya, mohon maaf, bapak dan ibu atau orang tua yang juga sering marah, yang juga mungkin juga melakukan perlakuan fisik pada anak-anaknya, ya. Ini sering banyak terjadi. Nah, emosi-emosi itu sebenarnya masih ada. Jadi ketika besar, karena juga tahu cara mendidik anak adalah dengan cara dimarahin, cara mendidik anak adalah dengan cara dipukul, maka ya dia lakukan itu juga. Di samping juga ada emosi yang tadi yang ikut. Kalau dia dibekali ilmu parenting, kalau dia tahu cara mendidik anak, maka mungkin dia tidak akan melakukan hal ini. Atau dia bisa ngerem. Tapi kalau orang tua ini tidak paham dengan ilmu parenting, udah deh, maka dia akan melakukan pengalaman dari masa kecil dia untuk mendidik anak yang dia punya hari ini. Nah, jadi saran saya bagi Bapak Ibu yang punya masalah ini adalah, saran saya juga ikuti kursus parenting ya. Nah, emosi-emosi trauma ini yang masih ada, ya kecewa ini, dan sakit hati dan lain-lain, itu sangat-sangat berpengaruh pada sikap, attitude Bapak Ibu ketika mengasuh anak juga. Jadi harus dilepaskan juga nih trauma-traumanya. Nggak cuma trauma-trauma masa kecil, tapi juga bisa karena apa yang dihadapi waktu kecil. Jadi mungkin perlakuan dari saudara, kemudian perlakuan dari teman-teman dekat. Jadi kalau tadi kan lebih ke intern ya, bapak ibunya sendiri, kalau ini saya lebih ke arah orang luar. Jadi mungkin Anda bisa saja tidak mengalami masalah di sini, tapi mungkin di sini mengalami dengan orang tua angkat, atau mungkin dengan Pak D, Bu D, dan sejenisnya, itu Anda punya masalah. Dengan teman-teman juga, pressure-nya banyak, saudara sendiri, pressure-nya banyak banget. Jadi itu membuat jadi memicu emosi yang kependam dan kemudian akhirnya keluar dalam bentuk sering marah. Yang ketiga, Anda juga bisa karena stres. Stres yang dengan kerjaan dan lain-lain itu bisa membuat Anda seperti itu. Biasanya ketika ditanya, kenapa sih kamu jadi sering marah, kenapa? Ya saya merasa nggak dihargai. Ya, merasa nggak dihargai ketika anak yang mendengar kan. Jadi perasaan nggak dihargai itu sangat kuat, dan ketika kita lakukan regresi masa lalu, biasanya masa kecil kanaknya perasaan tidak berharga, perasaan tidak bernilai. Itu dari masa kecil. Begitu perasaan di masa kecil diberesin, iya,
biasanya kan jauh lebih sabar, jauh lebih tenang. Udah nggak terlalu yang gitu. Karena ya emosi ini kan bentuk dari yang udah gede banget. Gimana sih? Udah gede ya, keluar gitu loh. Nah, ada beberapa cara untuk kita membereskan emosi. Sebenarnya ada banyak cara untuk kita men-treatment emosi. Yang satu adalah dipendam kan. Jadi Anda nggak mungkin nggak marah, tapi Anda pendam. Kemudian kedua, Anda ekspresikan. Anda ekspresikan pada anak-anak ini gitu. Anda langsung ngomong, ya seperti itu. Ya ini sih sebenarnya tidak menyelesaikan masalah sebenarnya. Yang ketiga adalah dengan cara dilepaskan. Nah, melepaskan dengan cara apa? Hipnoterapi tadi, Anda datang ke klinik hipnoterapi untuk membereskan masalah Anda, itu terjadi pelepasan. Nah, Anda bisa masuk ke subconscious Anda untuk mencari tahu akar masalahnya kenapa di situ, kemudian diberesin. Gitu. Untuk cara lainnya sendiri bagi Anda biar bisa lebih tenang atau Anda bisa lebih sabar, maka Anda bisa lakukan dengan cara Anda belajar untuk membayangkan atau merasakan ada diri Anda yang kecil di depan Anda, dan kemudian Anda dengan penuh perasaan Anda bilang bahwa Anda sayang sama dia. Anda sayang sama dia, Anda minta dia untuk melepaskan beban emosinya. Nah, sebaiknya dilakukan dalam kondisi alfa atau kondisi alfa atau theta. Jadi, sebaiknya dilakukan dalam kondisi ketika Anda setengah mengantuk. Jadi, ketika Anda lagi ya mau mengantuk lah, mengantuk-mengantuk seperti itu, Anda lakukan seperti ini akan sangat bagus sekali untuk membantu Anda bisa lebih baik lagi. Jadi, ketika Anda dalam kondisi setengah tidur, dalam artian mengantuk seperti itu, hampir mau tidur dan Anda melakukan ini, berarti Anda sudah di level pikiran bawah sadar kan? Nah, ketika Anda di pikiran bawah sadar, Anda bisa bayangkan dia Anda yang kecil, kemudian Anda peluk, Anda minta dia untuk melepaskan semua beban batin yang dia punya. Nah, di sini ya siap-siap, Anda mungkin bisa nangis, Anda mungkin bisa sedih dan sebagainya. It's okay, itu wajar ya ketika Anda melakukan hal ini, karena inilah pelepasan, salah satu bentuk pelepasan emosi. Kalau Anda merasa nggak mampu, merasa nggak kuat ketika melakukan hal ini, maka ya Anda bisa hubungi hipnoterapis terdekat di tempat Anda. Demikian video dari saya, semoga ini bisa bermanfaat bagi Anda untuk Anda bisa mengatasi kemarahan Anda, bisa membantu Anda lebih tenang ketika menghadapi anak-anak Anda. Demikian, terima kasih.